Jadi buat saudara-saudaraku yang muslim, ingat jangan ikut-ikutan merayakan Natal, sebab itu bukan hari raya kita, bukan hari raya kita. Juga bagi kita, bagi keyakinan kita adalah bukan hari lahirnya Isa. Seperti itu. Walaupun Yesus sendiri dalam Islam itu adalah Nabi ke-24, yaitu Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ko Aziz Lo. Kita paling ingat ya tahun-tahun Masehi ya, karena memang dari kecil kita sudah disajikan dengan perhitungan bulan dan tahun yang semuanya itu berupa tahun Masehi kayak gitu. Nah, biasanya musim cuaca juga kalau sudah ber itu biasanya musim hujan kayak gitu. Jadi biasanya harus siap-siap, takut banjir, takut apa, takut ada bencana, longsor dan segala macam. Dan ternyata ya bersamaan dengan Desember dan bulan kemarin gitu, terutama bulan Desember ini juga telah terjadi bencana alam di Cianjur. Jadi gini, apa sih kaitannya? Kaitannya sedikit ada kaitannya dengan bulan Desember. Bulan Desember sering diartikan sebagai bulannya orang Nasrani. Bahkan orang-orang Nasrani itu berusaha selama 1 bulan, mungkin itu 1 bulan penuh itu, supaya ada nuansa-nuansa kekristenan seperti itu kan ya. Akhirnya banyaklah sinterklas dadakan gitu. Ya buat mereka sih no problem ya, buat mereka no problem kayak gitu. Untuk mereka yang mungkin yang beragama Kristen, silahkan aja lakum dinukum waliyadin seperti itu, nggak masalah gitu loh. Mereka fanatik dengan agamanya, monggo silahkan, nggak masalah gitu. Tapi terkadang kita juga mendengar, sering mendengar, saya pribadi sering mendengar ketika menjelang Natal itu banyak karyawan-karyawati itu yang disuruh pakai topi sinterklas, padahal mereka notabene-nya adalah orang muslim gitu kan. Bahkan ada kejadian teman saya cerita itu, ketika waktunya salat, sinterklasnya buka baju mau sholat kayak gitu loh. Jadi sebenarnya permasalahan pernak-pernik kekristenan, pernak-pernik Natal di bulan Desember itu no problem, nggak masalah gitu. Apalagi tempat-tempat umum gitu kan, tempat-tempat umum seperti mall atau sudut-sudut corner-cornernya mereka yang memang mereka notabene-nya adalah misalnya toko kitabnya orang Kristen tuh no problem, nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika ada karyawan atau karyawati yang muslim, kemudian mereka harus memakai atribut Natal, dalam artian kadang sinterklas atau hanya topinya sinterklas kayak gitu kan, untuk menarik perhatian. Nah ini terkadang kita toleransi yang kebablasan gitu loh. Nah si karyawati ini juga atau karyawan-karyawati ini juga kalau nggak pakai ya mereka bekerja di sana gitu kan, harus sebuah keharusan gitu. Nah disinilah yang terkadang kita itu harus ngerti tentang toleransi. Sebab kenapa? Begitupun umat Islam yang jadi bos atau yang punya toko dan punya karyawan atau karyawati yang non muslim, yang bukan muslim, ketika Ramadan jangan dipaksa pakai jilbab, jangan dipaksa mereka harus pakai peci, nggak usah gitu, biar lakum dinukum walidin aja seperti itu. Kita banyak juga mendengar polemik, perdebatan, dan banyak pendapat tentang ucapan Natal juga ya. Dibilangnya nggak apa-apa lah, cuman ucapan kan kayak gitu ya, toleransi dong kayak gitu. Terus kadang saya sendiri, kadang temen yang dulu, kalau sekarang mungkin nggak berani kali sudah, teman-teman yang Natalan nanya gitu, lo nggak mau ngucapin selamat Natal ke gue gitu kan gue ngucapin selamat Idul Fitri kayak gitu. Saya bilang kalau kamu ngucapin selamat Idul Fitri itu nggak problem, nggak masalah. Selamat Idul Fitri, selamat beridul fitri, no problem. Kalau beridul fitri artinya saya saja, kalau selamat Idul Fitri dia juga
istilah katanya ikut di momen itu gitu. No problem gitu. Kenapa? Karena tidak ada, kalau untuk Idul Fitri nggak ada perpindahan agama ketika kamu mengatakan selamat Idul Fitri. Sebab kenapa? Itu hari rayanya gitu, hari raya. Tetapi ketika Natal orang Islam itu mengucapkan Selamat Natal, artinya mengakui Natal, di mana Natal sendiri ini adalah hari kelahiran. Kelahiran siapa? Nah, kalau kelahiran Nabi Isa gitu, itu no problem. Karena kenapa? Dalam Islam itu, Isa itu adalah Nabi. Nah, ini no problem. Kayak gitu loh. No problem mengakui kelahiran Nabi Isa misalnya, kayak gitu. Tapi kalau mengakui kelahiran Yesus, kenapa? Walaupun Yesus sendiri adalah Nabi Isa yang disebut Yesus gitu. Tetapi dalam Kristen itu Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Maka ketika umat Islam itu mengakui kelahiran Yesus, maka dia sudah syirik. Kenapa? Karena anggap Yesus itu sebagai Tuhan dan diakui untuk lahir kayak gitu kan. Nah, ini yang permasalahannya gitu. Jadi permasalahan di sana gitu. Kok cuman ucapan kok gitu, nggak apa-apa lah gitu, kayak selamat malam gitu kan. Jangan begitu, coba aja. Mereka yang nyuruh kalian untuk mengucapkan selamat Natal suruh baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau nggak? Itu sekedar ucapan gitu loh. Mau nggak kira-kira seperti itu? Nggak bakal mau. Kenapa? Karena mereka mau. Itu pintu untuk masuk ke dalam Islam. Sama halnya ketika kita itu mengakui Tuhan-Tuhan di luar Tuhan Islam, kayak gitu kan. Disebut Tuhan-Tuhan, kenapa? Nggak cuma di Kristen saja ya, tetapi banyak Tuhan yang lain kayak gitu kan, di agama-agama lain. Selain Tuhan di dalam Islam yaitu Allah, maka kita jatuh kepada kesyirikan, kayak gitu loh. Jadi ini permasalahannya gitu. Bahkan ada yang sampai menjatuhkan kita kepada kemurtatan. Ini permasalahannya. Ini harus dipahami. Kalau misalnya orang di luar Islam bilang itu nggak masalah, itu nggak apa-apa, ya udah sok, menurut mereka terserah, sok lah, nggak masalah gitu kan. Tapi bagi kita enggak, bagi kita yang mengerti tentang tauhid, bagi kita yang mengerti tentang makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu sangat fatal. Dan kita juga yang mengerti tentang lakum dinukum waladin, kita akan tahu itu bagian ranah dari ibadah mereka, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan gitu. Agamanya Islam pakai topi Sinterklas gitu kan. Terus agamanya Islam ngucapin Selamat Natal kayak gitu. Jangan ikut-ikutan. Sebenarnya apa sih dalam Natal itu gitu. Nah, kalau misalnya kita ngakuin kelahiran Isa, itu beda. Kelahiran Isa itu beda. Dan Isa itu nggak lahir di Desember. Isa itu lahir itu di bawah pohon kurma, kayak gitu. Dimana pada waktu itu gembala menggembalakan gembalanya, domba-dombanya itu di malam hari, jadi bukan di salju gitu. Kalau misalnya terus di bulan Desember terus di situ musim salju, maka ketika gembalain malam, ya siang aja beku, apalagi malam kan, kayak gitu. Jadi kalau dalam pengertian Islam, Desember itu bukan hari lahirnya Isa. Jadi ketika kita mengucapkan selamat pada hari Natal, maka kita sudah keluar dari keyakinan umat Islam bahwasannya satu, Nabi Isa lahir bukan di bulan Desember, kayak gitu. Kita udah keluar dari keyakinan itu. Sedangkan dalam Islam, Nabi Isa lahir di musim panas, di mana para gembala itu menggembalakan pada malam hari terang bulan, kayak gitu kan. Artinya siang sangat panas gitu. Kalau Desember gembalain malam, ya siang aja beku, apalagi malam, kayak gitu. Yang kedua, ketika mengucapkan selamat Natal, maka umat Islam itu mengakui bahwasannya ada Tuhan yang dilahirkan gitu loh, di bulan Desember ini. Karena kenapa? Hari kelahiran Yesus. Yesus dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Maka ini bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya nggak punya anak dan tidak punya orang tua gitu. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya mau bilang gitu aja kok dimasalahin, cuman itu buat toleransi, kalian nggak belajar tentang Islam kalau seperti itu. Nah, itu toleransi yang kebablasan, benar-benar kebablasan kayak gitu. Nah, juga bagi
saudara-saudaraku yang muslim yang bekerja mungkin di tempat yang bosnya bukan muslim, terus kemudian Anda disuruh pakai atribut tentang pernak-pernik Natal, apalagi topi Sinterklas gitu ya. Cobalah pikir gitu loh, dunia ini sementara kayak gitu. Apa sih yang kalian cari? Terus buat bos-bos yang mungkin punya anak buah, punya karyawan-karyawati yang non muslim, hormati mereka. Jangan suruh mereka untuk memakai topi Sinterklas atau atribut-atribut Natal ya. Sebab kita juga dalam negara kita juga, dalam undang-undang dasar kita juga, ayat pasal 29 ya, ayat 2, negara itu menjamin kebebasan tiap-tiap penduduknya itu untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing gitu loh. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi mari kita tegakkan toleransi yang benar gitu. Kalau kita mau bertoleransi, ayo bertoleransi gitu. Kita saling sayang, kita saling menghormati, kita saling bantu, tetapi bukan di luar keagamaan kayak gitu loh. Kok gimana dong kalau misalnya saya jadi tukang ternyata suruh benerin ini gereja misalnya nih. Suruh benerin gereja, itu bisnis, Bung. jangan ngeyel gitu loh. Kalau masa itu jangan ngeyel, itu bisnis, Bung. Jadi istilah katanya itu menjual keahlian untuk membangun rumah, membangun sebuah bangunan gitu. Dia tidak beribadah di sananya gitu. Berbeda kalau misalnya disuruh bikin patung kan kayak gitu kan. Yang patung jelas-jelas mau disembah gitu. Itu berbeda gitu dengan membuat jadi tukang di sana. Tapi kalau misalnya bisa kerja di tempat lain, ya sudah, kerja tempat lain aja kayak gitu kalau emang nggak mau gitu. Jadi intinya ketika bertoleransi, lihat toleransi di bidang apa kan kayak gitu ya. Seberapa sih toleransi yang diizinkan gitu. Apalagi ini ya, yang punya orang tua masih non muslim kayak gitu kan. Biasanya sih banyak kejadian, jadi anaknya sudah muslim, orang tuanya non muslim. Sama halnya ketika Imlek juga sama seperti itu. Orang tuanya masih Konghucu, anaknya udah muslim gitu. Kalau kalian mau datang bersilaturahmi kepada keluarga kalian, monggo silahkan gitu. Usahainnya jangan di momen-momen ibadahnya kayak gitu. Momen-momen ibadahnya jangan ngikut, pernak-perniknya jangan ngikut. Kalau misalnya pada hari itu emang hari libur dan berkumpulnya bisanya di sana, biasanya semuanya pada kumpul tiap tahun, kumpullah kalian. Tetapi tetap kalian itu harus ada warna. Kalian itu harus bisa lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya tetap agamamu, agamaku seperti itu. Jangan sampai ikut-ikutan. Ketika di tempat orang tua yang Kristen ikut-ikutan kayak gitu Kristen. Di tempat orang tua yang Konghucu ikut-ikutan kayak gitu. Di tempat teman-teman kita, keluarga kita yang muslim ikut-ikutan sama. Nah, kalian kemana gitu? Kalian bukan air di atas daun talas, tapi punya pendirian. Sebab kenapa? Toleransi yang sebenarnya bukan kita ngikut-ngikut, tetapi kita tetap pada diri kita sendiri sebagai muslim, dan kita menghormati saudara-saudara kita, orang tua dan teman kita untuk menjalankan agama dan kepercayaannya sendiri. Itu toleransi yang benar, jangan diganggu gitu. Jangan diganggu. Oh, mereka nih, istilah katanya, kita mayoritas muslim nih di sini, tapi di gereja mereka nyanyi-nyanyi. Terus kita berhentikan gitu kan. Itu nggak toleransi namanya. Toleransi yang benar adalah biarkan mereka beribadah kayak gitu. Jangan diganggu gitu loh. Biarkan mereka beribadah, jangan diganggu. Ya, kita juga jangan terus kebablasan kita ikutan ke gerejanya kayak gitu. Makanya ketika kita sudah memilih Islam, khulu fis silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Ketika kita masuk ke dalam Islam secara utuh, kita akan tahu kita harus bersikap bagaimana. Insya Allah ketika kita memilih Islam, kita yakin terhadap Islam dan menjalankan Islam secara kafa, kita bagaikan melihat ikan koi yang berwarna-warni di dalam kolam dangkal yang jernih. Insya Allah, jadi semua masalah itu jelas, mana yang toleransi, mana yang bukan toleransi, mana yang boleh batas-batas toleransi kita lakukan, mana yang tidak, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam Islam dan berislam dengan penuh, kita akan melihat perbedaan, kita akan melihat mana yang boleh, mana yang enggak. Kita akan punya harga diri, kita akan bisa untuk bersikap dengan mudah, seperti itu. Jadi buat saudara-saudaraku yang muslim, ingat, jangan ikut-ikutan merayakan Natal, sebab itu bukan hari raya kita, bukan hari raya kita. Juga bagi kita, bagi keyakinan kita adalah bukan hari lahirnya Isa.
seperti itu. Walaupun Yesus sendiri dalam Islam itu adalah Nabi ke-24, yaitu Nabi Isa. Tetapi dalam hal ini untuk Natal, pengertian antara hari lahirnya Isa dengan hari lahirnya Yesus menurut Kristen itu beda. Jadi beda, jadi pelajari lagi dulu, nanti perlahan-lahan kayak gitu. Terus bagi kalian yang tidak setuju, yang tetap mau ikut-ikutan, jangan bilang bahwasanya yang nggak ikut-ikutan Natal, Muslim yang nggak ikut-ikutan Natal itu radikal, radikun gitu kan. Oh ini nggak bener nih. Oh ini nggak toleransi nih. Oh ini nggak Pancasila nih. Oh ini bukan negara Indonesia nih. Nggak begitu. Sebab kenapa? Negara kita sendiri ya, dalam undang-undang ayat 29 pasal 2 saya sebut lagi, negara itu menjamin kebebasan untuk melaksanakan peribadatan dan segala macamnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Justru kalau kita mau terjemahkan undang-undang ini, artinya jangan ikut campur ke agama yang lain gitu. Nah, agama yang lain juga jangan memaksa agama yang lain, nggak cuma Muslim, untuk ikut ke agama mereka, ritual-ritual agama mereka. Jadi kalau dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Nah, ini lagi, gimana kok kalau kejadiannya misalnya ada tetangga saya yang orang Kristen misalnya datang ke tempat kita, nanya, Mas, kalau saya kasih makanan saat saya ngerayain Natal gimana Mas? Kan gitu, makanan saya semuanya di catering, dijamin halal kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu, langsung jawab gini aja, oke Bu, kalau dikasih makanan dijamin halal saya terima. Tetapi karena Ibu ngasihnya pas hari Natal, di mana Ibu juga bilang itu karena Ibu bersyukur karena hari raya Ibu, saya nggak ngucapin terima kasih Bu, kayak gitu. Kenapa? Kalau saya ngucapin terima kasih, artinya saya juga ikut bersyukur ketika Ibu ngerayain hari raya Ibu. Tetapi saya terima dan saya hargai pemberian Ibu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ibu bukan dalam rangka Natalan, saya terima, saya ngucapin terima kasih. Malah saya doakan Ibu moga-moga rezekinya banyak, kayak gitu. Lebih sering berbagi, kan orang miskin jadi tertolong Bu, kayak gitu. Nah, terus kok katanya tadi kalau misalnya ada saudara atau orang tua yang Kristen boleh datang ke rumahnya katanya. Iya boleh ngasih makan di sana juga boleh gitu. Cuman jangan pas ini hari ibadah di tempat di pas waktu-waktu ibadahnya gitu. Berbeda kalau kita datang ke orang tua, kita menghormati silaturahmi. Tetap kan saya bilang tadi, coba putar ke depan lagi. Tetap jaga diri, tetap lakum dinukum waliyadin, tetap istiqomah sebagai Muslim. Makanan yang halal bagi kita makan, makanan yang nggak halal bagi kita jangan dimakan. Yang ragu-ragu udah tinggalkan saja gitu. Yang penting kalau misalnya itu waktu-waktunya untuk berkumpul, bukankah saat itu saatnya kita untuk berdakwah, saat kita membuktikan diri bahwasanya setelah kita menjadi Muslim ini kita lebih baik gitu, lebih baik silaturahminya, lebih baik sikapnya, lebih baik jaga dirinya kayak gitu. Kita juga lebih baik menjaga batasan-batasan mana yang boleh menurut agama, mana enggak gitu. Kok bertentangan dong kok dengan tadi kisah Ibu atau bapak-bapak tetangga yang ketika Natalan bersyukur ngasih makan ke kita gitu. Ya enggak lah, kalau itu kan tetangga dan dia jelas bilang bersyukur karena Natalan hari rayanya kayak gitu. Kalau dia cuma ngasih, ya udah ngasih, ambil. Kalau emang kita tahu karena Natal, ya bilang aja, Bu, saya nggak bilang terima kasih ya Bu, cuman saya terima sebagai penghormatan gitu. Kayak gitu aja. Kalau misalnya Ibu mau nggak ngasih, Bapak mau nggak ngasih, kalau mau saya terima gitu dengan ikhlas kayak gitu. Kalau di luar Natal saya bilang terima kasih, kalau di sini enggak. Kenapa? Kalau prinsip saya, kalau misalnya saya bilang terima kasih, saya ikut bersyukur dong Ibu ini merayakan hari rayanya gitu. Sedangkan itu lakum dinukum buat saya gitu. Kalau Ibu bagi makanan ke saya, itu beda hukumnya. Ibu berbagi, saya terima. Yang namanya ngasih hadiah saya terima gitu. Tapi kalau misalnya dalam rangka karena Ibu bersyukur atas hari raya Ibu, kalau saya bilang terima kasih, saya ikut juga bersyukur kayak gitu. Makanya saya terima aja tanpa ngomong apa-apa kayak gitu. Jadi ya moga-moga
Di luar ini ibu juga berbagi. Ketika itu saya baru bilang terima kasih, malah mendoakan ibu atau bapak rezekinya bertambah kayak gitu. Kalau ke orang tua kita datang, kita sebagai muslim gitu. Ada perbedaan ya. Kalau orang yang cerdas insya Allah paham yang saya kasih tahu perbedaannya. Kalau ke orang tua, karena kita itu orang tua kan. Dalam Islam sendiri juga, walaupun orang tua itu bukan muslim, kita itu tetap diwajibkan untuk berbuat baik ke orang tua gitu. Tapi tetap dalam batasan-batasan tidak melanggar agama kita, agama Islam kayak gitu. Toleransi itu indah kok, toleransi enak kok, toleransi itu gampang kok. Toleransi itu saling membebaskan, saling menghargai, menjalankan agama masing-masing. Tetap istiqomah, tetap berislam, jadilah muslim yang kafah, tetap toleransi tapi jangan kebablasan. Insya Allah kita akan menjadi saudara seiman dan saudara senegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.